Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfrida, NIM 2019-31106. Di sini saya akan melihatkan tutorial perhitungan SPK dengan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Pertama-tama, pengertian SAW yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Langsung aja ke contoh soal, yaitu sebuah perusahaan makanan ringan XYZ akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Beberapa kriteria digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan, yaitu C1, harga, yaitu seberapa besar harga barang tersebut. C2, nilai investasi 10 tahun ke depan, yaitu seberapa besar nilai investasi barang dalam jangka waktu 10 tahun ke depan. C3, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan, yaitu seberapa besar peranan barang dalam mendukung naiknya tingkat produktivitas perusahaan. Daya dukung diberi nilai 1 kurang mendukung, 2 cukup mendukung, dan 3 sangat mendukung. Sedangkan C4, prioritas kebutuhan, merupakan tingkat kepentingan kemendesakan barang untuk dimiliki perusahaan. Prioritas diberi nilai 1 sangat berprioritas, 2 berprioritas, dan 3 cukup berprioritas. C5, ketersediaan atau kemudahan, merupakan ketersediaan barang di pasaran. Ketersediaan diberi nilai 1 sulit diperoleh, 2 cukup mudah diperoleh, dan 3 sangat mudah diperoleh. Dari pertama dan keempat kriteria tersebut, kriteria pertama dan keempat merupakan kriteria biaya, sedangkan kriteria kedua, ketiga, dan kelima merupakan kriteria keuntungan. Pengambilan keputusan memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. C1 berapa persen, C2 berapa persen, C3, C4, dan C5 berapa persen. Ada 4 alternatif yang diberikan, yaitu A1 membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru, A3 maintenance sarana teknologi informasi, A4 pengembangan produk baru. Berikut penyelesaian kasus tersebut. Yang pertama, analisis. Ada 4 kriteria. 1 kriteria benefit, nilai investasi. C2, daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. C3, ketersediaan atau kemudian. C5, 2 kriteria cost, harga. C1, prioritas kebutuhan. C4. Di sini kriteria dan pembobotan bisa dilihat pada tabel berikut, dan pembobotan C1 sampai C5 bisa dilihat pada tabel berikutnya. Untuk faktor kriteria benefit, RIJ sama dengan XIJ per max XIJ. Ada R12, R12, R22, R32, R42 sampai R45, bisa dilihat di bawah ini. Kemudian faktor cost, RIJ sama dengan XIJ per min XIJ, R11 sampai R44, di mana hasil normalisasi bisa dilihat di bawah ini, A1 sampai A4. Dan yang terakhir
dari perbandingan nilai akhir, maka didapatkan nilai sebagai berikut. A1 sama dengan 0,63725, A2 0,542, A3 0,795, A4 sama dengan 0,766. Maka alternatif yang memiliki nilai tertinggi dan bisa dipilih adalah A3 dengan nilai 0,795, alternatif A4 dengan nilai 0,766, alternatif 1 dengan nilai 0,63725, dan alternatif yang terakhir adalah A2 dengan nilai 0,542. Sekian dan terima kasih dari tutorial saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.